Selamat siang, Bapak Ibu sekalian para nasabah CGS International Sekuritas Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Bertemu kembali dengan saya Randy dari Digital Team, ditemani juga oleh Mas Andri dari tim Retail Research CGSI Sekuritas Indonesia. Pada siang hari ini kita akan membahas tema tentang ESG ya, Environmental, Social, and Governance. Setelah nanti dibahas oleh Mas Andri tentang ESG, kita akan masuk ke pembahasan tentang platform sedikit ya dari iTrade. Nah, sebelum dimulai mungkin saya mau share dulu ke Bapak Ibu sekalian bahwa kita ada promo nih Bapak Ibu di bulan Oktober tahun 2024 ini. Saya izin untuk share screen sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kebetulan di bulan Oktober itu adalah jatuh namanya bulan inklusi keuangan. Ya, bulan inklusi keuangan ini dicanangkan oleh OJK, ya, di mana di bulan ini OJK itu akan gencar melakukan inklusi ya tentang keuangan. Nah, kita bertugas untuk mengajarkan nih ke masyarakat luas, memberikan pengetahuan inklusi tentang keuangan, khususnya di dunia pasar modal ya, khususnya lebih ke saham. Nah, ada beberapa promo menarik, Bapak Ibu sekalian. Ini ada 3 promo di bulan inklusi keuangan ini. Yang pertama adalah Lucky 500 ya. Lucky 500 ini adalah promo yang diberikan kepada 500 orang pertama yang melakukan pembukaan akun saham ya di CGSI secara online. Jadi syaratnya harus 500 orang pertama dan pembukaan akunnya adalah secara online. Periodenya kapan? Yaitu tanggal 1 hingga 31 Oktober. Ya, 1 hingga 31 Oktober. Kemudian promonya adalah akan mendapatkan voucher investasi sebesar 100.000 rupiah ya yang akan dikonversikan ke rekening saham ya. Jadi nanti akan ditransfer ke RDN Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum menjadi nasabah CGSI. Ini kesempatannya untuk mendapatkan 100.000 ini bisa jadi modal awal ya. Modal awal Bapak Ibu sekalian untuk transaksi trading buy or sell saham lumayan mendapatkan modal 100.000 rupiah. Kemudian promo yang kedua itu ada bonus in Oktober ya, atau kita menyebutnya BIO ya. Ini adalah apa namanya promo untuk Bapak Ibu yang mengikuti kelas pasti paham investasi untuk umum ya. Contohnya adalah yang hari ini ya. Kemudian setelah ikut ini membuka rekening saham pada bulan Oktober, nah makanya akan mendapatkan bonus voucher reksadana. Ya, kita jadi selain kita bisa bertransaksi saham di CGSI, Bapak Ibu sekalian juga bisa bertransaksi reksadana. Ya, kita sudah menjadi APERT ya atau agen penjual reksadana. Nah, kita juga ada promo juga nih untuk eh, yang mengikuti kelas pasti paham investasi di bulan Oktober. Bapak Ibu sekalian bisa cek di Instagramnya CGSI ya atau melalui websitenya CGSI. Nah, kita ada hadiah tersedia 20 boneka ya. Boneka Xiaohe bagi nasabah yang beruntung dan juga terdaftar dalam kelas pasti paham investasi untuk bulan Oktober. Nah, yang ketiga ini ada jadi Sobat Genfest ya. Jadi bagi Sobat Genfest yang aktif membuat video yang kreatif, yang bisa jadi viral ya. Bapak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa masukkan ke TikTok atau Reels Instagram. Kemudian nanti kalau videonya setelah kita review kemudian bagus dan kreatif, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan bonus voucher reksadana lagi. Ya, sekarang sebesar 300.000 rupiah. Nah, ini untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian bisa scroll-scroll ke bawah ya. Ini ada di website kita di cgsi.co.id. Kemudian nanti ada yang tulisan bulan inklusi keuangan itu diklik aja, nanti akan langsung masuk ke page ini. Ya, di sini bisa lihat syarat dan ketentuannya ya. Ada terms and conditionnya. Ya, jadi saya ulang lagi mungkin ya untuk yang Lucky 500 periodenya 1 sampai 31 Oktober, 500 orang pertama dan pembukaan akunnya harus secara online. Ya, nanti akan ditransfer ke RDN hadiahnya. Kemudian tadi ini bonus in Oktober
bisa mendapatkan voucher reksadana 100.000 rupiah. Kemudian apa namanya bisa mendapatkan juga itu ya 20 boneka Xiaohe. Nah ini ya websitenya ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat jadwal edukasi, kalau kita klik, nah, dia langsung akan muncul nih jadwal edukasinya ya, lengkap di sini. Oke, kemudian tadi yang terakhir adalah itu ya, jadi sobat Genfest ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian biasa membuat konten gitu ya, TikTok, Reels, Instagram, itu teman-teman bisa membuat video yang berkaitan dengan inklusi keuangan dan juga CGSI yang kreatif nanti akan mendapatkan voucher reksadana sebesar 300.000 rupiah. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung masuk ke materi ya, ke Mas Andri. Silakan untuk menyampaikan materinya tentang ESG. Mas Andri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Randy atas openingnya ya. Kita langsung mulai aja ya untuk sesi pertama. Tapi sebelum itu saya mau spill nih teman-teman ya. Ini door prize yang menarik banget. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman bisa dapetin ini secara free ya dari kita boneka Xiaohe ya. Ini lucu banget nih teman-teman nih, menggemaskan ya. Jadi ini ada 20 boneka Xiaohe untuk nasabah yang terdaftar di kelas pasti ya untuk bulan ini. Jadi sering-sering ikutan kelas pasti ya biar biar peluang menang pun juga gede ya teman-teman ya. Kapan lagi bisa dapat boneka eksklusif dari kita nih? Cuman hanya ada 20 piece untuk 20 orang yang beruntung. Ya, ini lucu banget bonekanya. Oke, kita lanjut ya. Langsung ke pemaparan materi. Jadi di siang hari ini, sesi pertama, saya sedikit sharing aja ke teman-teman terkait dengan investasi ESG ya teman-teman. Apa itu ESG? Nah, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sebelum ini masuk ke sesi kedua bersama Mas Randy. Oke, saya full screen dulu bentar ya. Oke, topik hari ini adalah hijaukan portfolio dengan saham ESG ya. Tapi sebelum kita ke ESG, mungkin sebagai intro di awal, tentunya saya ingin memberikan materi basic dulu ya, atau ya refreshment lah. Apalagi mungkin teman-teman yang nonton, siapa tahu kan ya belum ada yang betul-betul paham sebenarnya investasi yang baik dan benar itu seperti apa dan alasan penting kenapa kita harus menginvestasi ya. Baru nanti spesifik kita akan bahas ESG setelah ini. Jadi teman-teman, di sini saya ingin mengajak teman-teman ya untuk yuk kita mulai deh belajar bagaimana kita mengelola keuangan kita untuk meraih segala impian di masa yang akan datang ya dengan cara berinvestasi dari sekarang. Jadi tidak ada kata terlambat ya untuk mulai berinvestasi teman-teman ya. Dari sekarang ketika teman sudah masuk kelas ini nanti setelahnya udah yakin apalagi sudah punya akun di CGS International Sekuritas Indonesia teman-teman sudah bisa langsung praktik nantinya. Jadi kalau kita ngomong investasi, ini sebagai salah satu activity ya, di mana kita menempatkan dana ya atau uang dingin lah bahasanya ya. Jadi ini dana yang memang sudah kita sediakan khusus untuk berinvestasi. Setelah kita sudah memfilter ya dari segala kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, nah akhirnya sisa dana nih ya daripada kita habiskan untuk terlalu konsumtif yang belum tentu itu menjadi kebutuhan kita, lebih baik kita investasikan. Jadi dana dingin nanti kita investasikan dengan harapan itu bisa tumbuh, bisa grow dananya, jadi bisa dapat cuan yang lebih ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan uang ini kita suruh bekerja buat kita. Kan kayaknya selama ini kita bekerja buat uang ya. Jadi ini kita coba balik biar uang nih bekerja buat kita. Jadi nilai nanti akan bertambah. Dengan investasi ini pun akan menjadi kendaraan kita ya untuk mencapai garis finish untuk mewujudkan impian di masa yang akan datang pastinya teman-teman ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak mulai berinvestasi apalagi mungkin kalau masih muda ya bisa dipersiapkan dari sekarang untuk masa depan, masa tua ya untuk yang lebih bahagia pastinya ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal investasi, tak jarang orang masih seringkali bingung apa bedanya sama menabung gitu ya. Saya seringkali mendapat pertanyaan seperti ini, kok saya udah nabung Pak, kenapa saya harus masih invest lagi? Bukannya sama ya, gini teman-teman, memang
di awal ya, dalam proses itu sepertinya mirip gitu ya, ya di mana kita menyisihkan uang lalu kita tempatkan di suatu instrumen gitu. Tapi yang menjadi perbedaan besarnya adalah kalau invest tadi sudah sempat disampaikan, ini kita akan mendapatkan imbal hasil atau return di masa yang akan datang, di mana uang kita harapannya bisa bertumbuh. Sedangkan menabung, kita tok cuma naruh aja gitu ya. Uang kita akan flat, tidak akan bertumbuh atau malah berkurang. Berkurang karena apa? Ya karena ada inflasi. Ya ada inflasi dan juga ya, kalau kita naruh di bank, misalnya ada biaya-biaya ya teman-teman ya, biaya fee admin ya, itu pasti akan mengurangi juga. Belum nanti biaya-biaya lain seperti itu. Jadi intinya yang menjadi garis besar perbedaan, kenapa walaupun udah menabung tapi kita tetap harus mulai berinvestasi adalah ini yang untuk kita persiapkan di masa yang akan datang. Dengan nantinya uang yang bertumbuh ini bisa memberikan keuntungan yang tentunya lebih ya, jadi keuntungan yang nilai plus dibanding kita hanya menabung saja seperti itu. Kalau kita mulai berinvestasi kan juga kita bisa melawan arus inflasi, teman-teman yang suka atau tidak suka ya, dari tahun ke tahun mungkin nanti akan mulai berasa dari harga-harga barang yang cenderung mengalami kenaikan seperti itu. Jadi kalau harga-harga barang cenderung mengalami kenaikan tapi dana kita, budget kita nggak naik gitu ya, atau flat flat aja situ segitu aja, kan pasti kitanya juga yang mungkin merasa sedikit kesulitan seperti itu. Oke, jadi beberapa alasan penting kenapa kita harus menginvest. Yang pertama, ini ngebantu mencapai tujuan keuangan. Jelas ya, clear ya teman-teman. Jadi Anda punya berbagai macam impian, misalnya mau ke luar negeri, mau bangun rumah, mau dana sekolah anak dan lain sebagainya macamnya. Ini akan lebih terbantu dan dari segi efisiensi waktu juga pastinya ya teman-teman ya. Karena tadi uang kita harapannya bisa growth kan kalau kita invest. Punya cadangan finansial di masa tua, aset kita meningkat dan yang pasti mengalahkan atau melawan yang namanya adanya inflasi ya teman-teman ya. Oke, nah terus kalau mau investasi di mana nih yang tepat ya dan aman pastinya, karena sayang sekali zaman sekarang pun mungkin masih terdengar investasi bodong ya. Itu harus kita hindari. Jadi tetap waspada ya jika ada yang menawarkan hal-hal seperti itu. Jadi saya bisa sarankan teman-teman untuk berinvestasi pada satu instrumen, suatu tempat yang mana ini sudah jelas, sudah clear, ada undang-undangnya, sudah terstruktur dan diawasi juga sama otoritas tertinggi di lingkup finansial, itu adalah OJK gitu ya. Jadi ada pasar modal Indonesia. Apa sih pasar modal? Seperti namanya pasar, berarti ada pertemuan di sana. Kalau teman-teman mungkin paham, pasar adalah tempat antara penjual pembeli gitu ya. Misal teman-teman lagi nyari ayam potong, lalu Anda pergi ke tempat jual ayam potong gitu ya, dia akan saling bertemu dari jadi transaksi. Pasar modal kurang lebih juga demikian, tapi sedikit beda konsep aja, di mana di sini dipertemukan adalah para perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat ya namanya di Bursa Efek Indonesia, lalu dipertemukan nanti ke banyak calon-calon investor. Ya, baru nanti di sini bisa jadi ada terjadi kesepakatan antara investor dengan perusahaan tersebut nantinya. Perusahaan perannya sebagai pihak yang memang butuh dana tambahan. Dana untuk apa? Ya untuk ekspansi usahanya ya, agar nanti usaha makin berkembang dan makin cuan. Sedangkan investor ini mereka-mereka yang butuh wahana investasi gitu ya, yang udah punya uang dingin tapi bingung mau taruh di mana, daripada kepake buat konsumtif yang gak jelas, tentu kan lebih baik untuk diinvestasikan. Dan di pasar modal nanti akan dipertemukan. Dan di sini banyak sekali instrumen yang bisa teman-teman pilih ya. Ada saham, reksadana, ETF, bonds, dan lain-lain. Tapi untuk sesi ini kita akan bahas salah satu instrumen yang menarik, yang sudah cukup viral dan mungkin di telinga teman-teman cukup umum ya, yaitu adalah saham ya. Jadi salah satu instrumen investasi yang bisa membantu kita meraih masa depan dari segi efisiensi waktu juga lebih oke, meningkatkan aset, cadangan finansial ya, dan melawan arus inflasi, itu adalah saham salah satunya. Ngomong-ngomong soal saham, sebenarnya apa sih saham itu ya? Simply, saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi teman-teman di sini sebagai bagian dari perusahaan gitu ya. Dan ketika kita berinvestasi di satu saham perusahaan, berarti kita juga berinvestasi pada bisnis perusahaan tersebut. Jadi maksudnya adalah nanti dalam prosesnya teman-teman tentu
harus menjalani beberapa tahapan ya agar nanti kita at the end saham yang kita pilih itu bisa menghasilkan cuan yang optimal. Karena kita nggak mau ya asal pilih saham yang ada nanti yang bisa menghasilkan kerugian. Oleh karena itu nanti ada beberapa pembelajaran terkait dengan analisis ya seperti mungkin memahami laporan keuangan, makroekonomi, membaca grafik saham. Tujuannya adalah untuk membantu decision making kita, keputusan kita sebelum kita memilih satu saham tersebut yang nanti kita akan koleksi di portofolio kita. Seperti itu. Dan zaman sekarang saham itu udah simple banget, teman-teman. Untuk melakukan transaksi jual atau beli itu udah via smartphone aja. Zaman sekarang udah gampang ya, kita mau kemana-mana transportasi umum tinggal buka HP. Kita lapar atau mau belanja tinggal buka HP. Nah, saham pun dengan demikian kita mau belanja saham ya itu tinggal buka handphone aja gitu. Jadi ngobrol udah keren ya buka HP buat belanja saham bukan belanja di marketplace lagi ya tapi udah belanja saham-saham perusahaan yang mungkin itu adalah perusahaan-perusahaan yang produknya sering Anda gunakan juga sehari-harinya. Dan kenapa pilih investasi saham mungkin dibanding yang lainnya? Yang pertama jelas resmi, regulasinya itu ada, clear undang-undangnya ada. Jadi teman-teman harusnya sudah merasa sangat-sangat aman gitu ya, nggak usah perlu khawatir kalau ini takutnya nanti bodong atau gimana enggak. Karena udah jelas regulasinya, undang-undangnya udah clear ada dan lembaga-lembaga yang mengatur dan mengawasinya itu ada, teman-teman. Ya, yang kedua, akses tadi ya udah ceritain ya, aksesnya itu gampang banget, semudah kita belanja online melalui smartphone zaman sekarang. Dan yang berikutnya adalah harga saham itu terjangkau sebetulnya. Jadi jangan sekali-kali mungkin Anda pernah mungkin terlintas di pikiran Anda bahwa saham itu mahal mungkin ya, padahal nyatanya enggak. Ya, dengan dana 50 sampai 100 ribu lah ya. Mungkin kalau kita hangout di cafe di sebuah mall, uang segitu mungkin udah ludes ya. Apalagi kalau kita mungkin nonton gitu ya, maksudnya udah berasa atau keluar angka segitu. Nah, tapi pada kenyataannya nilai segitu pun juga bisa kita gunakan untuk memilih perusahaan-perusahaan alias kita membeli saham-saham perusahaan tersebut. Jadi sebetulnya sangat-sangat terjangkau untuk menjadi pemegang saham dari sebuah perusahaan. Dan yang pastinya adalah tingkat imbal hasil atau return yang lebih tinggi, teman-teman ya, dibanding instrumen lain umumnya seperti itu. Tapi perlu diingat, saya tekankan adalah high risk high return. Jadi memang ada return yang tinggi, tapi tentu ada risiko yang tinggi juga. Jadi kalau ada yang menceritakan investasi return yang tinggi, nggak ada risikonya gitu, itu cenderung hoax. Jadi di mana ada peluang return yang besar, maka risikonya pun juga akan mengikutinya. Risiko yang besar pun juga akan mengikutinya, teman-teman. Tapi tenang, jangan khawatir, ini nanti bisa diminimalisir kok kalau teman-teman sudah paham bagaimana tips and triknya untuk meminimalisir risiko tersebut. Kita lanjut. Ini beberapa benefit dari yang akan teman-teman dapatkan ketika menjadi seorang investor saham. Jadi saya bagi dua secara umum, benefit secara materi ya dan di luar non materi. Jadi kalau secara materi ya cara cuannya atau maninya ya kita bisa dapat dividen dan capital gain. Dividen ini adalah keuntungan perusahaan yang memang nanti akan dibagi kepada investornya. Jadi perusahaan akan berterima kasih nih ya, ibaratnya ya kepada investor ketika dana yang telah mereka ibaratnya titipkan ke perusahaan tersebut ya yang digunakan untuk ekspansi akhirnya perusahaannya maju sampai target ya dan cuan optimal pada akhirnya juga kita kebagian cuan juga dalam bentuk dividen teman-teman yang akan masuk ke rekening kita nantinya ini menjadi passive income ya Pak tentunya dong ya kan kita active income tuh bekerja ya teman-teman. Nah, dividen ini menjadi passive income, pengembalian ya teman-teman. Jadi ini yang sering diburu juga oleh para pelaku pasar atau para investor. Yang berikutnya ada capital gain. Ya, capital gain ini selisih harga jual harga beli. Jadi misal Anda beli saham A di harga 2.000 pas pertama beli ya 2.000 per lembar saham. Lalu ketika Anda jual harga sudah naik di angka 5.000. Itu kan ada selisih 3.000 ya. Nah, itu menjadi eh, keuntungan buat teman-teman semua pastinya ya. Dan itulah intinya dua benefit secara materi baik itu dividen maupun capital gain. Capital gain mungkin lebih sering diburu oleh para trader ya atau investor dengan time frame jangka pendek ya untuk mencari selisih harga jual harga belinya. Nah, secara non materi saya tambahkan aja buat tambahan aja ya atau FYI ya teman-teman bahwa secara knowledge nanti kita akan bertambah banget ketika kita menjadi investor apapun background dari teman-teman semua sekalipun Anda bukan background dari ekonomi, matematika ya
atau dari finance, tapi ketika Anda terjun dan menjadi seorang investor, otomatis Anda itu akan Anda pelajarin akhirnya menjadi knowledge tambahan. Itu kan menjadi satu nilai plus ya, teman-teman ya. Dan pastinya kita akan lebih aware, lebih disiplin, dan lebih paham bagaimana cara mengatur dan mengelola keuangan pastinya. Oke, dan juga nanti kita bisa berkesempatan untuk menambah relasi lebih banyak karena kita salah satu caranya adalah kita nih bisa berpartisipasi di RUPS teman-teman ya. Ketika Anda datang ke RUPS, Anda akan bertemu para investor-investor lainnya juga, dan disitulah momen di mana kita bisa menambah relasi kita, jaringan kita ya. Ya siapa tahu juga itu bisa membantu juga ke karir kita gitu ya, dan kita bisa mendapat experience dan knowledge-knowledge baru pastinya ya. Itu sih yang saya sempat rasakan selama menjadi investor saham, di mana selain dapat benefit materi, ternyata kita dapat juga benefit-benefit yang sifatnya mungkin nggak kalah bagus sih, atau bahkan jangka panjang oke gitu ya, dari knowledge dan juga dari relasi teman-teman. Oke, risiko. Ngomongin soal risiko pasti ada. Jadi risiko di sini ada beberapa. Yang paling sering nanti kita ketemu adalah risiko pasar, di mana naik turunnya harga itu udah biasa. Risiko delisting tidak tercatat di bursa, atau pailit worst case-nya, di mana harga saham, sorry, di mana saham itu mengalami kebangkrutan. Namanya kan eh, perusahaan itu adalah entitas bisnis ya, yang hidup untuk mencari keuntungan. Tapi manakala dia mengalami kerugian terus-menerus gitu ya, itu kan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan gulung tikar gitu. Oleh karena itu nanti pentingnya analis adalah kita menghindari perusahaan-perusahaan yang punya peluang seperti itu. Oke, ini beberapa tips cara untuk minimalisir risiko investasi. Yang pertama, jelas banget nih saya taruh paling pertama ya, gunakanlah uang dingin, teman-teman. Ini memang kelihatannya simpel, tapi efeknya eh, cukup berasa banget kalau Anda mengabaikan ini. Jadi misal teman-teman dengan penuh kesadaran atau sengaja menggunakan uang yang sejatinya itu adalah uang yang Anda harus pakai misalnya untuk beberapa kebutuhan penting lainnya, tapi Anda paksakan untuk trading, untuk investasi ya, dan kita tahu itu penuh risiko, di market penuh risiko. Akhirnya ketika teman-teman mengalami kerugian, uang itu loss ya, dan itu bisa menjadi tambahan masalah gitu ya buat teman-teman pastinya. Jadi pastikanlah gunakan uang dingin yang sudah disediakan memang untuk berinvestasi. Jadi psikologi kita pun jadi lebih tenang untuk berinvestasi. Kita lebih enjoy dalam proses nantinya. Yang berikutnya, kenali dan lakukan analisis mendalam terhadap perusahaan. Memang ada banyak perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia, 900-an, mungkin bentar lagi sampai 1.000, tapi kan nggak jamin ya sekian ratus perusahaan tersebut itu bisa memberikan keuntungan yang optimal. Pasti kan ada beberapa saja yang memberikan cuan yang tentunya sesuai dengan target teman-teman nantinya. Nextnya, jangan FOMO, jangan terlalu overhype. Jadi maksudnya adalah ini namanya kita sekarang hidup di era digital informasi yang sudah sangat cepat gitu ya teman-teman. Nah, tidak jarang memang ya berita-berita yang sifatnya hoax mungkin ya, dan juga berita-berita yang tentunya mungkin mengundang rasa kita makin penasaran gitu ya. Misalnya ada saham naik kenceng gitu ya, oh si kemudian ada yang beli juga dapat untung sekian. Jadi kita penasaran, kita kepo, akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, ketika kita kepo, kita ikut-ikutan, kita mengabaikan yang nomor dua, itu melakukan analisis. Nah, ini berbahaya karena bisa jadi bumerang buat kita, bukannya kita mau untung malah jadi buntung. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk lakukan diversifikasi portfolio. Diversifikasi jenis-jenis sahamnya dari sektor yang berbeda misalnya, dan lebih baik lagi Anda diversifikasi instrumen investasi. Jadi misalnya Anda punya saham, Anda punya reksadana, Anda punya bonds ya, dan lain sebagainya macamnya. Empat ini simple, tapi kalau Anda jalani, ini bisa sangat membantu journey Anda sebagai seorang investor pastinya. Oke, kita ngomong soal ESG ya. Apa sih sebenarnya ESG? Apakah beda banget gitu ya? Sebenarnya ini menarik sih teman-teman. Jadi kita langsung bahas aja ya. Oke, jadi apa sih latar belakang adanya ESG ini ya? Ngomong soal ESG ini identik banget nih dengan yang namanya lingkungan, teman-teman. Yang dimana permasalahan lingkungan semakin hari tentu bisa menjadi semakin perhatian buat kita sesama ya, teman-teman. Karena kita sebagai penghuninya gitu ya, kita sebagai penghuni bumi, kita sebagai eh, pelaku juga ya, yang mana kita harus menjaga, melestarikan ya, dan tidak merusak lingkungan gitu ya.
Dan beberapa catatan-catatan masalah lingkungan ini menjadi perhatian pada akhirnya ya, dan akhirnya dikaji, dan terlahirlah nanti konsep ESG ini teman-teman. Beberapa catatan mungkin terkait dengan masalah lingkungan ya, perubahan iklim gitu ya, karena peningkatan penggunaan sumber daya energi, aktivitas yang menghasilkan emisi karbon CO2 gitu ya. Dan untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan lingkungan tersebut, masyarakat dunia semakin menyadari bahwa pentingnya yang namanya sustainability, yang ini dapat diterapkan melalui ESG, teman-teman. Nah, ESG sendiri itu adalah sebuah singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Ini adalah sebuah standar yang memang fokusnya itu kepada tiga kriteria utama dalam mengukur yang namanya keberlanjutan tersebut. Jadi ESG ini sering digunakan dalam bisnis sebagai metrik utama dalam membuat keputusan investasi juga, dan berfungsi sebagai referensi bagi perusahaan untuk melaporkan dampak bisnis mereka. Jadi selain nanti kita dalam proses memilih saham ya, kita banyak menilai dari berbagai sudut pandang dan faktor lain yang umumnya mungkin mostly akan berurusan dengan angka, ya urusan dengan finansial. Dan ternyata ada faktor non finansial juga yang bisa kita pelajari, teman-teman. Salah satunya adalah ESG ini yang bisa menjadi pertimbangan bagi investor, yang dimana ketika kita memilih saham ESG itu punya dampak besar terhadap keberlanjutan atau terhadap permasalahan lingkungan, teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini gambar, ini nextnya, ini berapa tambahan aja. Jadi kalau ngomongin environmental, social, and governance, ini tentu masing-masing punya konsepnya. Untuk environmental sendiri, ini adalah artinya adalah sebuah perusahaan dalam pelaksanaan bisnis itu perlu memperhatikan keberlangsungan alam dan menjaga lingkungan sekitarnya. Ini tentu ya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita eh, ikut berperan gitu, ibaratnya kalau kita memilih perusahaan yang ternyata tidak peduli lingkungan dan merusak alam seperti itu, karena ya demikian kita kita juga kita sebagai manusia penghuni dan yang harusnya bertanggung jawab dengan alam tersebut, lingkungan, malah kita merusakkan kan. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Next, sosial. Jadi perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya itu turut menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholder ya, orang-orang sekitar ya yang berkaitan ya teman-teman ya. Kemudian governance, di mana tata kelola itu harus baik juga ya, harus ada aspek transparansi yang jelas serta kontrol internal yang dan tetap memperhatikan hak-hak investor dengan baik. Jadi ketiga ini harus berjalan beriringan teman-teman ya, untuk mencapai satu definisi yang utuh terkait dengan ESG. Nah, sedikit tambahan aja, ini ada yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals ya teman-teman. Ini adalah bisa dikatakan poin-poin atau aksi global yang memang sudah disepakati, dan ini punya target akan tercapai di 2030 ya, dalam rangka melakukan pembangunan untuk keselamatan manusia dan juga planet bumi. Ya, jadi sekali lagi namanya SDGs, ini ada poin-poin teman-teman dari nomor 1 sampai 17. Ini punya masing-masing definisi dan beberapa aspek-aspek yang harus dilakukan untuk tadi at the end untuk melakukan pelestarian alam, planet bumi, dan juga keselamatan dari penghuninya atau dari manusia yang seperti itu. Ya, oke, ini juga bahwa saya tekankan SDGs ini yang tadi ada 17 itu ya teman-teman, ini terbagi menjadi 5P ya. Masing-masing ini udah dikategorikan sih mungkin lebih tepat. Jadi ada People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Anda bisa baca ya definisinya. Ini sebuah tambahan aja ya buat knowledge aja. Oke, nah ngomong-ngomong soal investasi ESG, jadi poin terpentingnya adalah kita sebagai investor ya, yang dimana kita sudah prepare segala macam dari awal ya, uang dingin, knowledge ya, tapi kita juga bisa ternyata kita juga bisa punya peran yang lebih penting lagi gitu ya, untuk mendukung kelestarian alam ya, di mana kita turut aktif dalam mendukung sustainability melalui kebijakan investasi kita dengan kita memilih saham-saham yang punya fokus ke ESG, saham-saham berbasis ESG ya teman-teman. Jadi ESG ini sekali lagi tambahan ya untuk menilai dan dalam mengambil keputusan kita. Karena mungkin selama ini
dalam kita menginvestasikan tadi ya, kita mungkin banyak faktor lihat, kita lihat faktor keuangan, industri, prospeknya seperti apa gitu ya, tapi kita tambahkan juga dengan aspek-aspek ESG ini ya, terkait dengan environmental, social, and governance teman-teman. Jadi goalsnya adalah selain memang nanti harapan investor, kita sebagai investor bisa mendapatkan return yang optimal, konsisten gitu ya. Namun dalam jangka panjang, harapannya juga bisa memberikan dampak positif ya, tidak tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi buat diri orang lain atau dari masyarakat, untuk pada masyarakat dan juga untuk planet kasusnya teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi bisa memberikan impact yang positif bagi masyarakat luas serta planet bumi, pasti seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan ESG, ESG investing ya teman-teman. Nah, nah ini juga tambahan ya. Jadi nanti kalau Anda mulai membedah ya apa sih dokumen-dokumen penting yang ada dalam suatu perusahaan selain dengan laporan keuangan itu ya, ada juga yang namanya sustainability report. Ini yang bisa kita kulik, yang bisa kita baca-baca untuk mencari tahu ya teman-teman ya berbagai program-program yang dilakukan oleh perusahaan untuk atau dalam rangka tetap melakukan kegiatan sustainability tersebut teman-teman, sehingga bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi para stakeholder khususnya bagi para investornya seperti itu. Ini bisa diakses free tentunya di website resmi perusahaan atau Anda buka di idx.co.id untuk sustainability report ini ya. Oke. Nah, teman-teman, biasanya ketika kita mulai berinvestasi, kita seringkali mungkin bingung ya, mau mau mulai invest di saham apa. Dan banyak metode sebenarnya yang akan membantu kita untuk lebih mudah, lebih tepatnya lebih mudah mungkin bahasanya ya, untuk memilih dari sekian banyak atau ratusan saham yang ada. Salah satu metodenya adalah dengan indexing gitu ya. Kita bisa mengacu ke beberapa indeks-indeks yang indeks ini udah disediakan sebetulnya dari Bursa Efek Indonesia udah ada. Indeks simpelnya adalah suatu sekumpulan saham ya, yang mana saham-saham tersebut itu punya satu kriteria yang relate, biasanya kriteria yang mirip ya, dan punya value yang sesuai dengan tema masing-masing gitu. Bisa indeks itu temanya macam-macam teman-teman. Nah, tidak terkecuali salah satunya adalah indeks yang punya tema ESG. Saat ini sendiri ada 4 indeks ya teman-teman, yang sifatnya ini fokusnya korek ke arah ESG. Yang pertama adalah IDX ESGL atau ESG Leaders, di mana indeks ini akan mengukur kinerja dari 15 sampai 30 saham yang punya penilaian ESG yang baik pastinya dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan serta memiliki likuiditas yang baik serta kinerja keuangan yang baik seperti itu. Ya, likuiditas itu penting juga ya dalam kita bertransaksi. Jangan sampai kita eh, bertransaksi dengan saham yang punya likuiditas itu yang kering ya atau sepi gitu ya. Dan pasti dengan kinerja keuangan yang baik. Itu satu, IDX ESGL. Lalu ada juga ESG Sector Leaders IDX KHT. Ini adalah indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta punya likuiditas yang bagus seperti itu. Ada juga ESG Quality 45 Index KHT. Jadi indeks ini berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian ESG dengan kualitas keuangan serta likuiditas yang oke. Indeks ini diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KHT. Ada juga Seri KHT ya, ini indeks yang mengukur kinerja di 25 saham perusahaan tercatat yang punya kinerja yang oke dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan atau sustainability-nya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau yang bingung mencari saham-saham yang di mana perusahaan itu punya concern terhadap ESG, lewat mana nih atau cari di mana? Daripada ketik satu di Google gitu ya, mending Anda langsung buka indeks ini. Ya, ada IDX EGL, ESG Sector Leaders, IDX KHT, ada juga ESG Quality 45 IDX KHT ataupun di seri KHT-nya teman-teman seperti itu. Oke, dan kenapa penerapan ESG itu penting? Tentu punya beberapa manfaat baik itu bagi perusahaan maupun bagi kita sebagai investornya. Bagi perusahaan adalah yang pertama pengelolaan risiko ya dan mengambil peluang. Jadi dengan kita mengimplementasikan ESG ini bisa meningkatkan efisiensi,
productivity dan juga mendorong inovasi. Dan juga pastinya menjaga atau lebih mempercantik reputasi perusahaan ya. Dengan akhirnya pun ketika reputasinya semakin bagus, kita bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari banyak stakeholder seperti itu. Dengan salah satunya adalah melalui penerbitan sustainability report yang tentunya ini nggak sembarangan, harus punya quality yang baik. Yang ketiga, menarik investor dong tentunya ya. Jadi perusahaan bisa lebih menarik investor, apalagi investor-investor yang memang tadi punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan gitu ya, dan memang dia punya planning investasi jangka panjang ya. Harapan tadi ketika dalam proses dia nanti memetik hasil cuannya itu tidak hanya berdampak buat dirinya sendiri ketika dia mendapatkan profit, tapi juga berdampak kepada masyarakat luas dan juga lingkungan. Nextnya adaptif terhadap perubahan peraturan dan regulasi. Jadi perusahaan akan lebih adaptif dengan tren perubahan lanskap regulasi dan lebih unggul dari kompetitor dalam menghadapi perubahan. Manfaat bagi investor yang pertama, investasi di perusahaan dengan bisnis yang resilient gitu ya. Jadi investasi berbasis ESG bersifat resilient dan menciptakan value jangka panjang. Karena tadi kalau teman-teman notice, saham-saham yang ada di indeks-indeks ISG itu saham-saham yang tentunya diharapkannya punya kinerja yang baik ya, sudah di kriteria, udah dinilai kriteria teman-teman ya, serta punya likuiditas yang bagus, jadi value-nya nggak main-main harusnya. Yang berikutnya adalah return yang kompetitif. Jadi dengan peningkatan efisiensi dan inovasi akibat penerapan ESG dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan harapannya bisa memberikan imbal hasil yang lebih kompetitif. Dan nextnya tentu kita secara tidak langsung sudah melakukan diversifikasi portfolio seperti itu. Nah, untuk penilaian atau saham-saham ESG ini kita bisa cek sendiri sebenarnya ya teman-teman. Kita langsung klik aja nih ya contohnya ya teman-teman. Tadi klik nilai ESG emiten. Oke, saya ganti share screen dulu ya. Ya, di sini di website bursa ini ada beberapa nilai ESG untuk beberapa emiten. Nah, nilainya ini berupa angka ya, teman-teman ya. Nah, untuk melihat tolak ukurnya, kita bisa buka website ini, klik aja. Nah, ini angka-angkanya. Ya, intinya kalau udah lebih dari 40 ya, atau ya lebih 30 aja deh, lebih 30 apalagi lebih 40 ya, itu punya risiko ESG yang tinggi atau atau biasanya udah nggak masuk indeks ESG itu biasa teman-teman. Ya, kita tes aja langsung ya. Kita cari misalnya saham-saham batu bara gitu ya, saham batu bara yang tentu ini tidak begitu ramah lingkungan ya teman-teman. Misalnya kita cari Adaro gitu ya. Adaro punya nilai ESG itu 40 lebih teman-teman. Jadi punya risikonya cukup tinggi seperti itu. Dan emang biasanya dia nggak masuk indeks ESG gitu ya. Oke, tapi untuk saham-saham lain ya, seperti misalnya Pegio gitu ya, Pertamina Geothermal Energy ya, ini punya nilai ESG di bawah 10 atau 7,11. Nah, ini biasanya memang dia udah masuk indeks ESG, teman-teman, seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin memfilter lebih lanjut terkait dengan saham-saham dengan mengacu ke nilai ESG ya, Anda bisa cek di website bursa ini gampang banget ya, ya untuk mulai saham-saham yang memang punya concern untuk lebih melestarikan kondisi lingkungan atau alam seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Ya, terakhir dari saya ini beberapa stock pick aja saham-saham ESG ya, yang masih dalam coveran dari tim bisnis kita. Untuk banking, itu ada BCA, BRI, BNI, dan BMRI, rekomendasi R atau buy. Properti ada Ciputra dan juga Pakuwon. Untuk emiten menara itu ada TOWR dan juga ada Tebik ya. Untuk Tebik itu rekomendasinya hold ya, teman-teman. Untuk nextnya ada Consumer Staples, ya ada Cimori dan juga Sido muncul. Dan emiten infra jalan tol itu ada Jasa Marga. Ya, Anda bisa lihat potential upside-nya ini diukur dari harga closing terakhir. Berarti ada closing kemarin ya, karena market ini kan masih jalan ya detik ini ya. Jadi bisa dilihat ini masih punya peluang-peluang yang cukup optimal, apalagi mungkin saham-saham seperti banking, properti, menara ya, dan juga emiten jalan tol ya, yang punya kepekaan terhadap kebijakan pemangkasan suku bunga acuan seperti itu. Ya, jadi mungkin ini bisa menjadi kesempatan kalau memang saham-sahamnya lagi turun ya, teman-teman bisa ambil cicil dari bawah ya.
seperti itu. Oke, ini buat tambahan aja, buat petunjuk lah, mungkin buat menjadi catatan buat teman-teman, saham-saham bisa jadi watchlist stock pick dari CGS International Sekuritas Indonesia. Oke, mungkin materi saya singkat, semoga bisa memberikan pemahaman lebih teman-teman soal ESG. Pada intinya adalah goals dari investasi ESG ini, selain kita bisa meraih profit yang optimal untuk diri kita pribadi, tapi kita juga punya dampak ke masyarakat luas dan juga lingkungan agar lebih lestari ke depannya seperti itu. Thank you semuanya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Randy ya. Silakan Mas Randy. Oke, terima kasih Mas Andri atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Situ sudah ada apa namanya kolom untuk teman-teman sekalian menuliskan pertanyaannya. Ya. Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ya, Mas Andri ya. Oke, terima kasih. Oh ya, oh ya, mau mengingatkan juga ya, Bapak Ibu sekalian, kita ada hadiah boneka tadi ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mendapatkan bonekanya, boleh mengikuti promonya yang tadi. Nanti akan saya jelaskan lagi ya di akhir supaya Bapak Ibu sekalian tetap terupdate tentang promo yang sedang diadakan oleh CGSI di bulan inklusi keuangan ini, di bulan Oktober tahun 2024. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang ingin menjelaskan tentang aplikasi kita ya, aplikasi iTrade, aplikasinya CGSI yang versi desktop ya. Kita menyebutnya adalah Pro 11 Trade. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tertampil ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah tampilan dari Pro 11 Thread ya, aplikasi desktop version dari iThread CGSI. Jadi sebenarnya kita ada tiga version, Bapak Ibu sekalian. Ada yang web based ya, itu Bapak Ibu sekalian bisa buka di laptop atau di komputer menggunakan Google Chrome misalnya. Kemudian yang kedua ada yang mobile apps, itu bisa di Android dan juga di Apple ya. Kemudian yang ketiga adalah yang di desktop ini. Tapi untuk sementara ini untuk yang versi desktop hanya bisa di Windows ya untuk sementara ini. Nah, mungkin saya mau menjelaskan hanya singkat saja yaitu fungsi-fungsi dasar ya, fungsi-fungsi dasar dari Pro 11 Thread ini. Yang pertama mungkin adalah fungsi dari buy sell ya. Fungsi buy sell-nya itu ada di mana sih? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa klik ke bagian ini menu ya. Ini menu ini adalah isinya adalah seluruh menu yang ada di Pro 11 Trade ya. Seluruh menu yang ada di Pro 11 Trade, Bapak Ibu sekalian bisa klik ke menu ini ya. Nah, buy dan sell itu Bapak Ibu sekalian bisa ke kolom trade kemudian pilih buy atau sell di sini ya. Atau Bapak Ibu sekalian bisa juga menggunakan keyboard ya. Di situ sudah ada apa namanya shortcutnya. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan keyboard, pencet F2 untuk buy atau F4 untuk sell. Ya, atau misalnya mau menggunakan mouse, lebih terbiasa menggunakan mouse, Bapak Ibu sekalian bisa ke menu lalu buy atau sell. Nah, saya ingin mencontohkan dulu untuk bagaimana cara membeli ya. Kita klik buy, nanti akan langsung muncul di sini yang namanya adalah order ticket. Ya, kita menyebutnya di sini adalah order ticket di mana kita bisa memasukkan order yang kita inginkan. Tadi kita pencetnya adalah beli, buy ya. Di sini tinggal kita masukkan saja kode emitennya, kode sahamnya. Ya, misalnya kita mau membeli saham Telkom, let's say. Kemudian langsung akan muncul tuh listnya di bawahnya. Yang paling atas pasti itu adalah Telkom yang saham. Ya. Kemudian di bawah-bawahnya itu ada turunan-turunannya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah namanya adalah warren terstruktur ya, atau struktur warren. Nah, itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati ya. Jangan sampai misalnya ingin membeli saham Telkom tapi yang terklik atau yang terpencet adalah produk turunan dari saham tadi yaitu warren terstruktur.
Ya, mungkin untuk waran terstruktur bisa nanti ada waktu sendiri ya untuk dijelaskan oleh tim waran terstruktur. Nah, ini kita mau pilihnya adalah yang saham. Ya, jadi yang pilih yang RG. Apa itu RG? RG itu adalah regular. Nah, setelah memasukkan kode saham, kita langsung diarahkan ke harga sahamnya. Kita mau beli di harga berapa? Ya, contoh harga saham Telkom sekarang di market itu di bid 2.900 dan di offer 2.910. Kita misalnya mau mengantri di bawah 2.900 itu mau nunggu di 2.800. Tinggal kita klik aja, kita ketik aja 2.800 lalu kita masukkan jumlah lotnya berapa ya. Let's say misalnya mau beli 5 lot gitu ya. Oke, lalu langsung kita klik buy di sini. Nah, untuk transaksi pertama di saat Bapak Ibu sekalian pertama kali login, Bapak Ibu sekalian harus memasukkan yang namanya pin trading. Ya, tapi hanya sekali saja ya pada saat login, kemudian mau pasang order itu hanya sekali saja. Nanti untuk pasang order selanjutnya, asal belum ke logout itu tidak perlu memasukkan pin lagi. Ya, kita masukkan di sini pin tradingnya biasanya 4 sampai 6 digit. Kalau saya mungkin 4 saja biar tidak terlalu lama mengetiknya. Ya, oke, salah ya. Sebentar. Oke, nah itu ordernya sudah langsung terpasang. Nah, di sini ada message-nya nih. Ya, ada pop-up yang bisa kita munculkan dan juga ada suara yang bisa kita munculkan kalau misalnya order kita sudah terpasang. Ya. Bagaimana mengeceknya? Ngeceknya kita bisa ke menu order list. Kita klik menu, lalu kita ke menu order list nih ya. Order list atau kita bisa menggunakan keyboard dengan memencet tombol Ctrl, Alt, dan L. Ya. Nah, di sini di order list langsung muncul order yang tadi sudah kita pasang. Ya, ada di sini Telkom eh, di harga 2.800 5 lot, status masih open, berarti masih queue atau masih antri. Bagaimana untuk menjual? Nah, untuk menjual juga sama, tinggal kita klik menu lalu sell. Cuman sayangnya di akun ini belum ada saham ya. Jadi saya tidak bisa mempraktekkan eh, kalau kita mau jual sell, tapi caranya sama gitu ya. Misalnya kita tadi sudah beli Telkomnya, tinggal kita ketik Telkom, kemudian di harga berapa kita mau pasang. Misalnya tadi udah punya di 2.800, kita mau jual di 3.000, ya, 5 lot. Tinggal kita klik sell. Ya, ini dia tidak bisa diklik karena apa? Karena kita belum punya barangnya, ya, kita belum punya sahamnya. Makanya di sini tulisannya lots in hand-nya 0. Ya, gitu. Nah, di order list tadi yang muncul order yang sudah kita pasang, kita bisa melakukan dua action pilihan tambahan lagi. Antara amen, kita mengedit ordernya, atau kita withdraw ordernya, kita cancel. Amen itu, edit itu, kita bisa tambahkan jumlah, sorry, kita bisa kurangi jumlah lotnya. Kalau tambah tidak bisa, karena kalau tambah itu berarti kita harus pasang order baru lagi. Kenapa? Karena setiap kita pasang itu kita sudah mendapatkan antrian. Apabila kita ingin tambah, kita harus pasang order baru lagi karena kita tidak bisa menyelak. Ya. Jadi yang bisa adalah mengurangi jumlah lot atau menaikkan harga atau menurunkan harga. Ya. Itu yang bisa kita lakukan di Amen. Kemudian yang kedua adalah withdraw atau cancel. Contoh Amen ya, misalnya ya. Kita bisa melakukannya dengan dua cara. Tinggal kita klik kanan, Amen, atau kita klik yang di sini, Amen. Sama ya. Nah, contohnya misalnya saya mau menaikkan harga deh. Ya, mau menaikkan dua fraksi misalnya, 28, 20. Tinggal kita klik Amen, confirm Amen. Ya. Nah, langsung dia berubah menjadi 28, 20. Atau kita mau amend mengurangi jumlah lot juga bisa. Ya, tinggal amend. Kita mau ubah, nggak jadi 5, kayaknya 3 aja deh. Oke, nggak masalah. Tinggal kita amend, confirm. Nah, dia akan langsung berubah lotnya menjadi 3. Atau tadi yang pilihan kedua adalah cancel. Cancel bisa dari sini X atau kita klik kanan lalu cancel. Cancel, confirm cancel. Statusnya yang tadi open akan berubah menjadi withdrawn atau sudah di cancel. Oke. Nah, lalu kalau kita mau mengecek saham yang sudah kita miliki, misalnya kita sudah beli tadi ya, kita sudah beli, kita mau cek di mana? Kita bisa ke menu, lalu pilih portfolio ya, atau F5.
Nih, portfolio atau F5. Ya, nanti kalau kita misalnya udah punya sahamnya, dia akan muncul di portfolio. Kemudian nanti ada average kita di berapa, kemudian market value berapa, nanti ketahuan gain atau loss-nya yang unrealized, yang berdasarkan harga market bisa naik dan turun berapa. Ya, itu kalau kita mau mengecek portfolio. Lalu kalau kita mau mengecek dana kita ada berapa ya, untuk kita mau melakukan pembelian saham, tinggal kita ke klik menu lagi, lalu pilih yang namanya account summary. Atau kalau pakai keyboard, Alt ditambah W. Ya, pencet Alt plus W. Itu akan muncul account summary. Ya, oke. Nah, tampilan account summary adalah seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, saya biasanya hanya pantau sih ya, current balance aja. Kenapa? Karena saya tradingnya biasa cash basis, tidak menggunakan buying power limit atau hutang. Jadi yang saya pantau adalah current balance, jangan sampai current balance ini minus. Gitu ya. Kalau current balance sampai minus, berarti saya belinya sudah kelebihan. Ya, jadi saya biasanya, oh current balance ada 14 juta nih misalnya, contoh. Ya, kemudian tinggal saya hitung manual di kalkulator, saya mau beli sekian lot aja dapatnya. Nah, udah, jadi jangan sampai kelebihan. Oke. Kemudian di account summary ini kita juga bisa melakukan tarik dana. Ya, tarik dana ini kita bisa ke menu cash withdrawal di kiri atas. Tinggal kita klik cash withdrawal, kemudian masukkan. Nih, contohnya saya mau tarik, let's say 1 juta gitu ya, 1 juta. Tinggal klik submit. Nah, yes. Nah, seperti itu. Transfer request send successfully. Jadi nanti esok hari, ya karena ini sudah hampir jam 3 ya, jam 3 menuju jam 3 sore, ini kita sudah tidak bisa menjalankan tarik dana lagi. Karena di CGSI, tarik dana itu paling lambat adalah jam 10 pagi, cut off time-nya. Kalau kita mau menginput tarik dana seperti ini untuk diproses atau dicairkan di hari yang sama. Ya, batasnya adalah jam 10 pagi. Kalau lewat dari jam 10 pagi, maka akan diproses esok harinya. Contohnya seperti yang sekarang saya contohkan, sudah lewat dari jam 10 pagi, saya input 1 juta, berarti besok akan diproses. Nah, jam berapa masuk ke rekening pribadinya? Sekitar jam 1 siang. Ya, jadi tunggu sampai jam 1 siang baru dia akan masuk ke rekening pribadi. Selanjutnya contohnya misalnya saya mau bikin watchlist. Nah, watchlist ini perlu juga ya, eh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Watchlist ini biasanya kita buat kalau kita mau mantau saham-saham tertentu. Ya, tinggal klik ke menu, lalu pilih My Watch. Ya, My Watch ini adalah untuk membuat watchlist. Ya, contoh, saya tadi lagi mantau Telkom. Saya mau pantau yang satu sektor juga lah, Excel. Kemudian Indosat, ya misalnya. Kemudian Friend, misalnya. Yang sama-sama satu sektor ya di sektor telekomunikasi ya, Telkom misalnya. Jadi kita bisa pantau nih, oh saham-saham sejenis di satu sektor ini lagi naik juga atau lagi turun juga gitu ya. Nah, ini kita bisa membuat yang namanya watchlist di menu My Watch. Selanjutnya, mungkin yang trader-trader yang suka mantau running trade ya, apa sih yang lagi rame nih di running trade ya, yang lagi cepet banget gerakannya nih, yang lagi aktif gitu ya. Kita bisa ke menu running trade, running trades nih. Nah, di menu running trades ini kita bisa lihat nih apa aja sih yang lagi ditransaksiin nih, yang lagi rame gitu ya. Nah, seperti ini. Cuman ya dia gerakannya cepet ya, agak sulit kalau kita nggak fokus. Jadi kita harus fokus, kita liatin gitu ya, apa nih yang lagi rame gerakannya, kemudian kenaikannya, change-nya tuh ya, change by percentage maupun change by point-nya, mana yang lagi cukup meningkat seperti itu. Kita bisa cek di running trades. Kemudian ada 3 menu lagi nih, menu dasar yang menarik kalau kita bisa eh, perhatikan. Ada menu top stocks ya, di menu kemudian pilih top stocks. Nah, di top stocks ini biasanya saya pantau mana sih saham yang hari ini lagi bergerak naik lumayan tinggi, mana yang lagi turun dalam. Jadi sebenarnya kan ini top gainers, top losers ini adalah sebagai market movers ya, sebagai penggerak dari IHSG. Ya, tapi kita kasihnya cuma 10 nih, 10 top gainers dan 10 top losers, baik itu yang by point maupun yang by change.
ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini yang by change, ini berarti yang by by point ya, sorry. Yang satu lagi adalah by percentage. Kita lihat nih mana yang lagi naik tinggi, naik banyak. Nah, ini kita lihat ISG lagi ya lumayan ya, 0,5%. Penggeraknya apa aja sih? Ini ada Pani, kemudian ada Ades ya, walaupun mungkin tidak terlalu liquid, tapi kenaikannya lumayan ya persentasenya. Cukup mungkin menopang ISG. Kemudian top gainers by percentage. Nah, kalau by percentage ini adalah berarti persentasenya yang tinggi. Kalau tadi kan poinnya berarti adalah kenaikannya secara poin. Kalau ini adalah persentasenya, ini adalah persentasenya yang tinggi. Ini kita lihat kok ada warren terstruktur, ya karena memang ya warren terstruktur dihitungkan juga gitu ya. Walaupun itu turunan dari saham. Kita lihat di situ buka warren terstrukturnya lagi rame. Kenapa? Karena saham induknya, saham bukanya juga lagi naik tinggi gitu ya, lagi bergerak aktif. Sehingga turunannya si warren terstruktur ini juga ikut bergerak. Karena memang warren terstruktur itu gerakannya akan mengikuti saham induknya. Oke, jadi top stock juga harus diperhatikan. Kemudian ini menu yang dari awal sudah terbuka yaitu Pro Chart. Ya, jadi charting ini juga ya not bad lah ya. Bisa mungkin compare 11-12 ya sama TradingView. Di iTrade kita ini kita ada Pro Chart namanya. Di sini juga banyak ada candlestick, ada line bisa diganti-ganti. Kemudian ada ininya juga nih, ada indikatorsnya juga nggak kalah banyak ya, ada sekitar saya itu kalau nggak salah 80-an indikators yang penting-penting ada semua, ada moving average, ada Bollinger Bands, ada stochastic, ada RSI, macam-macam ya. Kemudian di sini juga ada strategi yang bisa kita gunakan ya, biasanya kalau strategi dia nanti ada tanda panahnya tuh, dia sinyal beli, sinyal jual gitu ya. Kemudian kita juga bisa gambar-gambar, Bapak Ibu sekalian, mau gambar garis support, mau gambar garis resistance, mau gambar trend line, ya di sini bisa. Kemudian mau gambar tarik garis Fibonacci dari significant low, significant high atau sebaliknya, di sini juga lengkap semua. Ya bahkan di sini kalau nggak salah ada juga ABCD pattern gitu-gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa explore lebih lanjut nanti. Nah, kemudian adalah ini yang terakhir ya, keunggulannya juga dari iTrade ini adalah kita bisa membuat dashboard sendiri ya. Dashboard sendiri artinya kita mau tampilan kita seperti apa sih yang kita mau. Nah, kalau saya biasanya nggak usah banyak-banyak, cukup 4 ya, cukup 4. Kemudian mungkin nanti ada di sini depth by price ya, saya mau melihat harganya, bid overnya. Kemudian di sini ada time and sell summary. Ya, saya biasa nampilin ini. Kemudian di sini ada detail quote. Kemudian di sini uh, ada chart mungkin saya tampilin di situ ya. Karena sambil mau melihat chartingnya. Ah, ini ya. Ini kan bisa kita daily juga bisa ya, intraday ya. 1 menit bahkan bisa ya. Dan ini gratis, tidak berbayar ya. Mungkin kalau di platform lain, di chart lain, untuk 1 menitan harus berbayar ya. Nah, ini contoh misalnya kita mau membuat dashboard sendiri. Nah, dashboard ini juga bisa kita namain misalnya trading gitu ya. Tinggal di rename aja, tinggal kita klik. Nah, keunggulannya juga ini kita misalnya kita mau ganti dari ke saham yang lain, kita bisa tinggal nanti ketik di satu kolom, nanti semuanya ikut berubah, Bapak Ibu sekalian. Ini juga salah satu keunggulan dari iTrade CGSI ya. Nah, ini kan udah saya ganti semuanya warna kuning nih, ininya widgetnya. Tadi kita tinggal dari sini nih. Saya mau ganti misalnya Astra. Nanti semuanya akan keganti Astra. Nah, ya asal warna widgetnya kita samain ya, kuning, kuning, kuning semua. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa pantau seperti itu. Nah, mungkin sekian ya dari saya karena ini menunya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, mungkin puluhan ya, tidak mungkin saya bahas semua, tapi tadi saya sudah rangkum menu-menu yang penting dan dasar nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian kalau sudah menjadi nasabah dari CGSI. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom Q&A ya, atau misalnya di kolom chat juga boleh. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu ya.
Gimana, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada pertanyaan nih? Di Q&A masih kosong, di chat juga masih kosong. Ya tadi Mas Andri sudah bahas tentang ESG ya, kemudian apa itu ESG, kemudian saham-saham pilihannya, ESG di stock pick di ESG apa aja. Kemudian saya juga udah jelasin tadi ini tentang Pro 11 Trade. Dan tadi ya di awal saya ada jelasin tentang bulan inklusi keuangan. Bapak Ibu sekalian bisa bisa kunjungi ya, kunjungi websitenya di cgsi.co.id. Di situ ada apa namanya bio bonus in Oktober, kemudian ada Sobat Genfest, dan juga Bapak Ibu sekalian berkesempatan mendapatkan boneka ya, boneka lucu ya dari CGSI. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan promonya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Saya pamit undur diri. Saya Randy dari Digital Team dan ada Mas Andri dari tim Retail Research. Terima kasih. Saya tutup Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, sampai berjumpa lagi.